Hadratal muhtaramin rahimakumullah. Lalu singkat cerita tentang kisah seorang calon penghuni syurga, sahabat yang disebut-sebut sebagai calon penghuni syurga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tibalah pada malam yang ketiga, pada hari yang terakhir. Ya. Ternyata yang dilihat oleh sahabat Abdullah ini adalah hanya kebiasaan-kebiasaan yang artinya sahabat yang lain pun bisa mengerjakannya. Bahkan dia mungkin lebih hebat amalannya dibandingkan dengan sahabat yang dikatakan sebagai calon penghuni surga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pada tengah malamnya dia tidak pernah bangun qiyamul lail, dia tidur setelah salat isya, bangun untuk melaksanakan salat subuh. Gak ada amalan-amalan. 3 malam diintip. Apa pegawaian seistimewa dari sahabat ini sehingga Rasul mengatakan kepada orang ini 3 hari calon penghuni surga akan datang, calon penghuni surga akan datang, seperti itu. Ya, ternyata ketika pada saatnya berpisah antara sahabat Abdullah dengan seorang calon penghuni surga itu, ketika berpisah, lalu sahabat Allah jujur kepada sahabat calon penghuni surga itu. Dia mengatakan apa? Mohon maaf saudaraku, bahwa sesungguhnya aku tidak benar sedang berkelahi dengan bapakku. Aku sengaja meminta izin tinggal untuk menginap di rumahmu hanya karena rasa penasaranku kepada dirimu. Karena sungguh engkau adalah manusia yang sampai 3 kali dikatakan oleh baginda Rasul sebagai calon penghuni surga. Dan aku ingin mengetahui apa amalan yang dahsyat yang engkau kerjakan sehingga baginda Rasul mengatakan seperti itu kepada dirimu, memuji engkau seperti itu oleh baginda Rasul. Ya. Lalu sahabat tersebut mengatakan apa? Ketahuilah sahabatku, dena arak pegawaian, dena arak amalan yang istimewa yang aku kerjakan. Sama aku seperti sahabat-sahabat yang lain. Enggak ada amalan, enggak ada salatku yang khusus, enggak ada wirid-wiridanku yang khusus, enggak ada baca-bacaanku yang khusus, tidak ada. Ya, enggak ada. Persis seperti apa yang engkau lihat pada 3 malam engkau menginap di rumahku. Okelah, kalau begitu aku pulang. Jika engkau tidak ingin memberitahuku tentang rahasiamu, nah barulah di sana dipanggil lagi sahabat Abdullah ke sini. Ya, aku beritahukan engkau satu perbuatan yang tetap aku kerjakan sebelum aku tidur. Ternyata rahasianya di sini. Apa itu? Sindeku mantindo, ya, aku selalu memaafkan segala macam bentuk kezaliman yang pernah dilakukan oleh makhluk Allah kepada diriku. Artinya apa? Lamuna arak manusia, yang penting makhluk Allah sudah, baik dia itu manusia ataupun yang dari lainnya, yang pernah berbuat zalim kepada dirinya pada hari itu pasti sudah dimaafkan pada malam harinya sebelum dia tidur, sehingga dia tidur sahabat penghuni surga ini dengan tanpa ada dendam di dalam dirinya, sebelik-belik salah dengan maafangna. Ternyata hanya itu rahasia dahsyatnya amalan dahsyat dari seorang calon penghuni surga itu. Nah, itu hadratal muhtaramin rahimakumullah, bahwa ende itu para sahabat ini ya bisa asalkan temele, ya. Kita berusaha untuk berlapang dada. Lalu kan kadang-kadang kebalakannya lamun ara dengan zalimin itu jadi ini tidak kalau menu. Ya. Gerintang, gerun apa saya nung geringsang tindo wah tipak kanan tipak kiri. Uras, ya, nyumpak-nyumpak mesa-mesa, remon-remon mesa-mesa. Akhirnya apa? Rumah sakit seteruk terus. Nah, mati. Nah, ini dia.
Nah kebanyakan itu. Nah lamun tiang pelunggu mele jadi calon penghuni surga. Coba nih contoh kebiasaan daripada sahabat yang dipuji oleh baginda Rasul sebagai calon penghuni surga. Maafkan segala macam bentuk kesalahan makhluk yang pernah berbuat zalim kepada kita pada setiap harinya. Mungkin sebini ante ke pernah nyakitin angan te, bijan te ke, dengan tua te ke, anak te ke, tetangga te ke, rekan kerja kita ke, atau seperti apa, ya, cewek te ke, misalkan seperti itu, ya, atau misalkan mantan te, maafkan dia, berusaha untuk menjadi pemaaf, berusaha untuk menjadi pemaaf. Nah, lamun tabau tinduk dalam keadaan bersih, dalam memaafkan segala macam bentuk kezaliman yang pernah dilakukan oleh orang kepada kita. Nah, ini dia amalan dahsyat yang dikerjakan oleh penghuni surga. Coba, nggak ada yang lain istimewa. Dia narak zikir 1.000.000 kali, dia narak salawat 1.000.000 kali. Misalkan bilang jelo harus zikir siu, ya, bilang jelo salawat siu, bilang jelo misalkan tasbih siu, dia narak ternyata sekit. Lagu sulit, ya. Nah ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah. Sehingga penyebab utama penyakit dengki atau hasad itu terjadi karena apa? Permusuhan. Dende girang besual. Nah lanjut hadratan muhtaramin, antara jawab selesai nih, ya. Wa ilajuhu, cara mengobatinya sekarang. Sisi secara penyakit talon hati, iri dengki, lihat ini. Wa ilajuhu, cara mengobatinya. Ngomong tentang mengobatinya, anta'allama annal kulla bi taqdirillah ta'ala, ya. Ketahuilah, ya. Caranya itu adalah bagaimana kita berusaha untuk mengetahui, menyadari segala sesuatu si terjadi di kehidupan ini adalah karena takdir atau ketentuan dari Allah. Dengan ini berkelebihan, sudah ketentuan Allah. Itu pas-pasan atau kekurangan setengah menganggap diri itu udah ketentuan. Dengan ingat sebini anak, wah bagian itu misalkan pas-pasan sebini ante, wah mula bagian lekat epente. Nganu misalkan dengan gagah takdir lekat Allah, itu pas-pasan takdir lekat Allah. Jika meletulakan nganu pun tenulakan ya, maka apa? Ya, maka selesai urusan. Kan lah kalau ini jangan ingas nanti. Aku jangan nih. Kita dengan Arab hidungnya mancung-mancung, matanya melong-melong, kulitnya putih-putih, bibirnya tipis-tipis. Nah itu, misalkan seperti itu, ya, ngeluh akhirnya ya, wah mata tetap pajas-pajas, hidung mancung berdalam, ya kan, bulat letak, pecet-pecet, hidup marak. Nah, jadi tulakan selapun pada sida Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak pernah mesan hidup jadi orang gagah atau jadi orang pas-pasan, itu kan enggak pernah mesan. Hidup jadi dengan sugi atau terlahir dari keluarga sederhana kan dia pernah mesan. Ya, Allah SWT Tuhan kita itu, tinggal bagaimana kita menjadinya saja. Wa anta tadzakkara madarul hasadi fid dini wad dunya, dan hendaklah engkau selalu ingat akan apa? Bahaya yang namanya penyakit hasad yang akan mencelakai perkara dunia dan perkara agama kita. Maka amma fid dini, kerugian, mudarat, kecelakaan pada agama kita, ya, urusan agama akibat dari penyakit hasad itu apa? Fasuhtuka liqada'illah wa karahatuka liminhatihi allati qasmaha baina ibadihi. Engkau akan selalu jengkel, engkau tidak akan pernah menerima akan ketentuan Allah, marah dan selalu benci terhadap pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Artinya apa? Gak datang ke ampun takdir Allah.
Berarti secara tidak langsung kita sudah apa? Menyalahkan Allah. Kedak kita kan? Bahwa engkau tersinyalah dengannya, kau berarti menyalahkan Allah. Lu sekar ini jesugi ya. Aku jangan nih. Dan di lepente. Kan ini terus sendiri. Nah, berarti menyalahkan Allah kita. Silik tak Allah. Seolah-olah Allah tidak adil memberikan kita hidup. Ini dia kerugian atau mudarat yang akan didapat oleh seseorang yang memiliki penyakit hasad yang akan merusak agamanya. Dia akan senantiasa menyalahkan daripada ketentuan Allah. Wa amma fid dunya, adapun kerugian dunia yang kita dapatkan apa? Fata'allamuka wa ghammuka 'ala dawam. Engkau akan bersedih, engkau akan bersusah yang kepanjangan. Selama nara penyakit hasad ini oleh atente, selama ini kita susah hidup. Bau dengan bahagia itu besar lainnya tengah kudu terus itu mati-mati nyakitin si munasi dengan bahagia cecengik kan keluarga anak kejadian itu susah doang sakit ama karena sakit otak tak nih beras mata ini iya kan dengan bahagia ia menderita berkepanjangan terus itu pirana sehat dengan penyakit hasad, maka selama itu pula dia akan mengalami kegundahan, kesedihan itu. Setiap nenggitaran bahagia dia sedih. Dia tahu calonnya dengan sebagai penyakit hasad. Id a'da'uka la yukhallihimullah min ni'ami yufiduha alaihim. Sementara bencimu terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang tidak akan mampu merubah ketentuan yang Allah telah janjikan kepada orang. Mumbe ongkun degadak, mumbe ongkun bersekutu kanca iblis jatuhan dengan ketika Allah sudah menakdirkan orang itu kaya dan dengan ini sugi. Ketika Allah sudah menakdirkan orang itu bahagia dengan keluarganya, ngumbe ongkun tenyakitin dengan denagan bau. Kah beteng ngumbe hidup ngumbe ongkun ya iya. Bencimu kepada seseorang yang diberikan nikmat tidak akan menghalangi daripada nikmat yang Allah telah janjikan kepada orang. Misalkan dengan sugul tetangga teh sugul jual pentol, ngombe yang kuda ngerantik pentolan dengan mau dicecorong misalnya di masjid nih ya masyarakat desa siletene dende sekali-kali beli pentolan dosa kenu ino karena pentolannya berformalin terbuat dari apa misalkan ya pidana lekan semen misalkan seperti itu dan ini kumben karena hari rezekinya hajatah nih sekenu si Allah lawan wah tentuan aja gena buwe lo kok buwe ngombe kadang ngomong di corong masjid dan bau dan dia pada teh dia pengajian dengan ino dengan cengeng misalkan nggak sampai pengot todok teh ngomong di masjid dan dengan bau kenapa karena emang tentuannya si epente bu itu ngelawan ketentuan Allah takdir Allah nggak akan bisa. Allah itu malikul mulk, raja dari segala raja. Itu ini apa? Ya, manusia biasa. Namun dia berupa dan anak dan nudung itu kan benar rekeng-rekengan. Jadi nggak usah sudah punya sifat hasad itu akan merugikan itu. Gue awak terkurus mikiran dengan, gue harta ante merupa dengan antena jadi jelek. Fala tazalu tata'adzabu li kulli ni'matin taraha 'alaihim wa ta'ala bi kulli baliyatin tansarifu 'anhum fatabqa maghmuman dayiqus sadr ya maka selamanya hatimu ini akan sempit, selamanya engkau itu akan dalam kesusahan dan ya selamanya engkau akan berada pada kesedihan. Intinya penyakit hasad adalah penyakit yang haram dimiliki oleh orang yang ingin dekat dengan Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mu'alim. Sangat luar biasa tema kajian kita pada malam ini tentang riya dan juga hasad.
Tapi di sini Bapak Muallim lebih memfokuskan ke sifat hasad atau iri dengki. Jika dari sila jamaah si ingin bertanya, si mele, si ingin ke pokoknya si mele wah bekas si lelai penda sila nak menara baca yang ya pasti ini dua pertanyaan ini karena mungkin rata-rata mayoritas Lapota memiliki karakter hasad ini kan, walaupun nomor 4 mana-mana lah pasti arah yang yakin kan. Sila nih Muhammad yang mic-nya dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang menakar ini Bapak Mali kisah calon penghuni surga nanti. Jadi yang menakar ini satu al-Bukhari, dua makhluk, ketiga akhlak. Mohon penjelasan ini Bapak Mali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaan Muhammad ya. Padahal tema hasad bro. Si kedua, sila Syarif ya, silakan Syarif Lampung. Ya, biang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mewakili pertanyaannya Syarif dan Siap. mengenai hasad, Ustaz. Apakah kita termasuk orang hasad ketika memikirkan orang yang kita suka, misal ini kenapa dia cantik banget, gimana cara saya memilikinya? Ada hasad. Apakah itu termasuk hasad atau tidak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih anak jangan apa. Sila sini ini mungkin, ayo pemuda wakilkan jamaah kita yang perempuan. Nah kasih mic, biang mic Lemudi. Nah saya belum pahami, master. Mic nak kau kente. Ya silakan. Adapun sedikit yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana dengan seseorang yang sengaja menunjukkan prestasinya atau track record atau rekam jejaknya? Karena kalau kita lihat, bagaimana kalau pemimpin-pemimpin itu kan lihat dari rekam jejaknya semuanya kan? Bagaimana dengan hal itu? Profile. Ya, profilnya. Apakah itu termasuk salah satu dia atau bagaimana? Hanya itu sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ke telu pertanyaan, insyaallah mewakili lah. Jadi telu pertanyaan Pak Ustaz bisa ditangkap atau kita ulang membacakan? Insyaallah. Oke, terima kasih. Bismillah. Pertanyaan pertama terkait calon penghuni surga. Apa bedanya khaliq, makhluk, akhlak? Calon penghuni surga. Nah, khaliq, makhluk, akhlak. Iya. Khaliq, pertama khaliq. Ya, khalaqa, khaliq, makhluk, akhlak. Ya pada ini kha lam qaf doang ini dia. Khaliq, baiklah, khaliq. Khaliq ini isim fa'il. Khaliqun, fa'ilun, ya. Khalaqa menciptakan. Khaliq yang menciptakan, ya, pencipta. Nah, sehingga ya seseorang yang membuat sesuatu, ya, membuat sesuatu itu disebut pencipta. Tapi ya dalam kamus kita ya bahasa Arab itu istilah khaliq itu hanya tertuju kepada Allah, ya. Khaliq, pencipta, pembuat. Itu khaliq daripada khaliq. Siapa khaliq itu? Lah dialah Allah yang maha menciptakan segala sesuatu. Nah, si ciptaannya makhluk. Nah, yang diciptakan itulah yang namanya makhluk. Siapa makhluk itu? Ya mungkin manusia, mungkin jin,
mungkin binatang, mungkin pepohonan. Nah, itu namanya makhluk. Jadi khalik itu yang menciptakan, makhluk yang diciptakan. Akhlak, akhlak itu adalah etika. Etika, tata cara, ya, tata cara berperilaku akhlak, ya. Sehingga cara berperilaku itu ada dua potensinya. Berpotensi melakukan sesuatu yang baik, itu yang disebut dengan akhlak mahmudah. Ada perbuatan yang berpotensi buruk, itu yang disebut dengan akhlak madmumah, ya, akhlak yang buruk, perilaku yang buruk. Ciri-ciri akhlak mahmudah itu kalau dikerjakan akan menyenangkan hati orang, dan jikalau kita pendam akan menenangkan jiwa kita. Ini ciri-ciri akhlak mahmudah. Sebaliknya akhlak madmumah itu kalau kita keluarkan akan menyakiti hati orang, dan kalau kita tahan, ya, kalau kita pendam dia akan menyiksa diri kita. Nah, jadi nggak ada tawaran lain kalau ingin bahagia, iya pelihara yang namanya akhlak mahmudah itu. Pokoknya nggak ada. Jadi lamun dengan si maran dirina palang kena, lamun dengan si maran dirina paling kena, itu jangan doang pegawaian teh. Maka kenali, kalau mau tahu perbuatannya itu mahmudah atau sayyi'ah, lihat dari objek. Tapi mana objek? Orang, ya, orang yang lawan kita berakhlak. Apa saran ini? Kita melakukan sesuatu, nah reaksi dengan si kencente berhadapan ini, lihat reaksinya. Kalau pengaruh dari perbuatan atau perkataan kita itu membuat orang senang, udah pasti mahmudah. Lagu lamun nyebang dengan gadak dengan, apalagi dia sampai nyumpak dengan, ya, ngumbe-ngumbe ong pun deparan diri dah bagus, pasti ini hasilnya cengih, karena ciri-cirinya dia sudah masuk kepada akhlak madmumah, ya. Jadi seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Hasad. Kalau kita misalkan memuji orang, apakah termasuk hasad? Misalkan ara dengan liwat lejrun teinges gati, Masya Allah keinges narik nih. Nah, misalkan seperti itu, ya, keinges deh. Nah, itu apakah hasad namanya? Itu kagum namanya, ya, kagum, bangga. Dia akan menjadi hasad kalau misalkan kita terdengar inges deh, liwat inges, aida, ya inges ne, aku je, terus terobsesi dia untuk apa? Kecantikan orang itu berpindah kepada dirinya. Antenia jadi inges dengan ino cengih, ya. Misalkan baturna ara gagah, lo kalau gagah na jadi dengan, aku je, misalkan seperti itu, ya je mancung hidung na, itu je na berdalam hidung teh, misalkan seperti itu, ya. Nah, lalu dia jagur misalnya hidung dengan, ya. Antena mancung berdalam, misalkan seperti itu. Nah, itu je hasad aran seperti itu, ya. Nah, kalau mau mengetahui apakah orang itu hasad atau tidak, ya, dia terima dengan lain mau nikmat, dan dia berharap nikmat itu berpindah kepada dirinya. Ini ada ciri hasad. Misalkan ada pengusaha mangga di sini, ya, ada pengusaha mangga, aida, ya juga gratisnya loko pauna, ya, itu janana nota bau jualan nembus dalam melam beli itu, maka mau hitam beli pau pedis dalam melam beli terjualin. Nah, seperti itu. Lalu dia berusaha untuk menzolimi orang agar mangganya menjadi laris, ya, dan mangga orang lain tidak apa rana, ya, dina loku. Misalkan seutana le mangga dengan apa sate jap luas karbit ke, atau misalkan sianida atau ada lepas dengan jadi sising akan lepas dengan mati, misalnya seperti itu, ya. Nah, itu cara bentuk-bentuk hasad yang seperti itu. Nah, jadi seperti itu, ya. Lawan mana pertanyaan sebelumnya, kagum marahnya deh, kagum. Pertanyaan yang terakhir,
misalkan ini kan sebentar lagi pilkades, pilpres, pildewan, pilkab macam deh sebentar. Nah, masih sekarang sebenarnya kan rata-rata orang itu apa namanya? Ya, menampakkan prestasinya. Misalkan itu sebagai tuntutan, ya, sebagai syarat, misalkan dia masuk di bursa capres atau cawapres atau cades atau itu dah seneng warani, maka dia tidak dikatakan ria. Misalkan persyaratannya pada misalkan tiang, ya, mau bikin cabang travel harus ada CV katanya. Apa ran CV itu? Curi culum pitai. Nah, nenek tahu sih ibu-ibu curi culum pitai no. Apa ran curi culum pitai? Dia tahu nih. No, jadi curi culumnya selalu pun itu tulis tuh. Ya. Profil riwayat hidup. Nah, ya ran kurikulum pitai no. SD ente pirante tamat, SMP ente pirante tamat, kuliah te pirante tamat, apa mau te nilai le kuliah te inu, apakah biasa-biasa saja ke atau cum laude te atau apa misalkan seperti itu. Tulis tuh itu no. Apa prestasi ente misalkan wah te ngajar, wah te jadi sekene, wah te jadi sekeno, pun tampilan te itu no. Nah, kalau memang itu tuntutan, ya, yang harus kita penuhi untuk menjadi suatu persyaratan, maka ya insya Allah tidak dikatakan ria. Logo ini dengan yang hobi ketuanya jadi tadi ini sok tahu betul nih, coba dia orang ketuanya 5 tahun hidup di Amerika, ya, luar biasa, anak-anak beci terus pun bahasa Inggris. Misalkan jadi padahal ada ngetuannya nih enda ya kalau tipe Saudi selalu dengan udah bahasa Arab deh tuh ngarawas bengak malak tuh maka beronang nggak 2 bulan di Malaysia nelpon tipe balik terus nenek tahu bahasa Indonesia dia tahu bahasa Sasa nih wah merantau tipe Jakarta tipe Jawa beronang nggak 2 minggu lupa bahasa Mamban. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Bisa bicara ibu saya? Bisa. Yuk, saya aja kamu nih bilang. Ya, saya. Aku ini anakmu bu. Misalnya. Aku bahasa Sasa karun dia ngerti aku. Oh, mohon maaf. Sa aku hale Jawa. Dia ku tahu bahasa Lombok. Oh, ada terus kan? Sok seperti itu. Jadi kalau kita misalkan aturan harus seperti itu maka tidak kita dikatakan ria. Logo nak kalau menulis profil te dalam artian te antena tahu nak kenes tahu dapat sepuluh teni ya wah aku jadi sekeno dah kan nela besur etena pun nulis sepuluh tonu misalkan seperti itu wah aku jadi ketua ini wah aku jadi ketua BEM aku jadi ketua BOM wah aku jadi ketua macam sudah pun sebutnya antena aja masih dengan terus. Nah, maka di sana sudah termasuk penyakit ria. Itu kan biasanya di forum-forum diskusi seperti itu. Yang mau bertanya silakan sebutkan nama terlebih dahulu. Hanya usah dengan aran doang sudah sebut, dia tahu terus walaupun sebutan ini. Perkenalkan nama saya Aisyah Frafan. Iya, saya adalah salah seorang padahal dia enggak tahu sih dengan disuruh nyebutkan nama lagu sulapun sebutna batinku sekene sejero sulapun sebutna sidoko ketuanya nu bersedekah jende terus kan nah ini dia. Maka orang-orang yang membanggakan diri dengan harapan mendapatkan pujian dari manusia, maka itulah yang disebut dengan ria. Wallahu taala ala wa alam. Terima kasih itu Pak Malim. Alhamdulillah, wah jelas dia Mamat jelas lah. Madani. Oke, pertanyaan Madani lebih kerasa ingin memiliki bro kan. Jadi tergantung malah ingin memiliki kecantikan atau memiliki dengannya aja segera halalkan. Jadi untuk saya nolena bro tergantung niatnya kencang kebutuhannya. Mungkin hanya ini pengajian kalau ini